Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Fahmi Asyik Bernanda, mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengertian belajar dan tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian belajar menurut Profesor Dr. Azhar Arsyad. Beliau mengatakan belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Itu menurut Profesor Dr. Azhar Arsyad. Selanjutnya ada Profesor Dr. Haji Wina Sanjaya MPD. Beliau mengungkapkan belajar adalah suatu proses komunikasi yang melibatkan guru sebagai sumber informasi, pesan pembelajaran atau yang kita kenal dengan materi pelajaran, dan penerima pesan itu sendiri yakni para siswa. Selanjutnya ada Profesor Dr. Harsha W. Bahtiar. Beliau mengungkapkan belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup sejak dia masih bayi sampai sekarang. Terus yang keempat ada Nidawati. Beliau mengungkapkan belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Itu menurut Nidawati. Selanjutnya menurut Randi Pangestu Sihombing. Beliau mengungkapkan belajar adalah hal yang selalu dilakukan oleh setiap manusia, di mana melalui proses belajar inilah maka akan menambah ilmu pengetahuan seseorang yang diperoleh dari pengalaman dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu ada tujuan pendidikan. Yang pertama ada tujuan umum, yang kedua ada tujuan institusional, yang ketiga ada tujuan kurikuler, dan yang keempat ada tujuan instruksional. Yang pertama, tujuan umum. Cita-cita bangsa Indonesia adalah terbentuknya manusia Pancasila bagi seluruh warga negaranya. Tujuan pendidikannya telah disejajarkan dengan cita-cita tersebut. Semua industri atau lembaga pendidikan harus mengarahkan segala kegiatan di sekolahnya bagi pencapaian tujuan itu. Inilah yang disebut dengan tujuan umum. Terus ada contohnya. Contohnya yaitu siswa membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum. Itu yaitu tentang tujuan umum. Selanjutnya ada tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan dari masing-masing institusi atau lembaga. Contohnya tujuan sekolah dasar, tujuan sekolah menengah pertama, tujuan sekolah pendidikan guru, dan sebagainya, yang masing-masing sudah direncanakan sesuai dengan harapan lulusannya. Selanjutnya ada tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang dirumuskan untuk masing-masing bidang studi. Contohnya, siswa memperlihatkan atau memperhatikan nilai persatuan dan kesatuan, serta kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia dalam berjuang melawan dan menegakkan kemerdekaan.
Selanjutnya ada tujuan instruksional. Dalam proses belajar mengajar, tujuan instruksional merupakan faktor yang sangat penting. Tujuan ini dapat memberi arah kemana siswa atau mahasiswa akan pergi, bagaimana ia harus pergi ke sana, dan bagaimana ia tahu bahwa telah sampai ke tempat tujuan. Contohnya, siswa diberikan gambar berbagai jenis binatang bertulang belakang dari binatang yang tidak bertulang belakang tanpa berbuat kesalahan. Itulah tujuan-tujuan dari sebuah pendidikan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Bisa kalian baca sendiri. Di sini saya mencantumkan ada 6 daftar pustaka. Dan mohon maaf kepada dosen pengampu Ibu Cindia, barangkali dalam penulisan daftar pustaka kurang benar atau salah, saya mohon pembenarannya, maksudnya evaluasi dari Bu Cindia. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang berkenan di dalam hati kalian semua, khususnya yang menonton video ini. Saya ucapkan banyak-banyak minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.